Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Farid Nur Ahmad dari kelas 1C akan menjelaskan tentang elemen rangkaian listrik. Elemen rangkaian listrik. Yang pertama, elemen aktif. Elemen rangkaian listrik. Yang pertama, elemen aktif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi dalam mata kuliah arus listrik. Yang akan dibahas pada elemen aktif adalah sumber tegangan arus listrik. Pada pembahasan ini kita itu membicarakan semua yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal di sini adalah membawa sesuatu yang berdasarkan dari sifat ideal, atau yang dimaksud dengan kondisi ideal di sini bahwa berdasarkan sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Jadi elemen listrik seperti sumber tegangan arus komponen R, L, dan C yang diasumsikan dalam kondisi ideal. 1. Sumber tegangan atau bisa dibilang voltage source. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap. Sumber tegangan ini tidak bergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut. Meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T, tapi dia memiliki sifat lain, yaitu mempunyai nilai resistansi dalam R, D sama dengan 0, atau bisa dengan sumber tegangan ideal. Sumber tegangan bebas atau bisa dibilang independent voltage source. Sumber ini menghasilkan tegangan tetap tapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber itu sendiri. B. Sumber tegangan tidak bebas atau independent voltage source mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangan bergantung pada tegangan arus lainnya. Yang kedua, sumber arus atau current source. Sumber arus ideal adalah sumber yang menghasilkan arus tetap, tidak bergantung pada tegangan sumber arus tersebut. Sifat lainnya itu mempunyai nilai resistansi dalam RD sama dengan limit. Atau bisa dibilang sumber arus ideal ini yang nama lainnya itu bebas. Jadi sifat ini harga atau tidak bergantung pada arus lainnya. Simbol B. Sumber arus tidak bebas atau independent current source. Dalam sumber arus tidak bebas itu memiliki sifat khusus, yaitu harga arus bergantung pada harga tegangan arus lainnya. Elemen pasif. Yang pertama, resistor atau R, sering juga disebut tahanan, hambatan, penghantar, atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus listrik, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung bahannya dari pembuatnya juga, dan luas penempatannya tersendiri itu. P sama dengan hambatan jenis, I sama dengan panjang. Dari resistor A itu luas penampangnya, dan satuan dari resistor itu ohm. Jika resistor dilewati sebuah arus, maka pada kedua ujung resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan hukum yang didapat itu beda dari percobaan ini. Kapasitor dengan simbol C sering juga disebut dengan kondensator atau juga bisa disebut kapasitansi, mempunyai untuk membatasi arus DC yang memenuhi kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai suatu kapasitor tergantung pada permitivitas bahan pembuatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada 7. Yang pertama, tegangan antar dua titik A dan B digambarkan dengan satu arah panah. 2. Tegangan yang dipakai pada buku ini adalah tegangan drop atau biasa disebut voltage drop, di mana akan bernilai positif. Jadi ketika kita berjalan dari potensial tinggi ke rendah.
Yang ketiga, setiap arus melewati komponen pasif, maka terminal dari komponen tersebut pertama kali dialiri harus menjadi potensial yang lebih tinggi dibandingkan potensial terminal lainnya. 4. Bedakan antara sumber tegangan dari pengukur atau bisa dibilang voltmeter. Sumber tegangan itu RD sama dengan 0. Kalau voltmeter itu RD sama dengan limit. Voltmeter dipasang pada peralatan komponennya melalui arus voltmeter. Yang kelima, sumber arus dan pengukur arus atau bisa dibilang ampermeter. Sumber arus itu RD sama dengan limit, ampermeternya RD sama dengan 0. Ampermeter dipasang pada komponen supaya tegangan ampermeter sama dengan 0. Jadi contohnya itu seperti ini. Perlu diingat bahwa rangkaian paralel dan seri adalah pembagi arus dan pembagi tegangan. Rangkaian seri dan paralel akan dibahas selanjutnya. Keenam, rangkaian hubungan singkat atau short circuit. Sifatnya itu VAB selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada arus yang mengalir padanya. VAB sama dengan 0, RD sama dengan 0. Yang ketujuh, rangkaian terbuka atau bisa dibilang open circuit. Sifat arus selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada tegangan A kurang B. I sama dengan 0, RD sama dengan limit. Jadi sekian dari saya video elemen rangkaian listrik pada pertemuan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.